Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayunida Tumboyo, mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengantar sosiologi dan antropologi, dan materi kedua tentang perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya. Berikut video penjelasannya. Pengantar sosiologi dan antropologi. Asal-usul sosiologi dari bukti peninggalan bersejarah. Manusia prasejarah hidup secara berkelompok. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoopolitikon atau makhluk sosial. Sejak dilahirkan, manusia mengalami ketergantungan kepada manusia lain. Dalam ketergantungannya, dia mengalami proses bersosialisasi. Manusia dalam kelompoknya mengembangkan cara hidup tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Cara hidup ini disebut kebudayaan. Selanjutnya itu sosiologi merupakan salah satu rumpun dalam ilmu sosial. Sosiologi lahir dari kekhawatiran seorang ahli filsafat Prancis yang bernama Auguste Comte terhadap maraknya anarki atau tidak dipatuhinya aturan dalam masyarakat Prancis. Setelah pecahnya Revolusi Prancis, lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842 melalui karya Auguste Comte yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar: statistika sosial atau social statik yang mewakili stabilitas dan kemantapan, dinamika sosial atau sosial dinamis yang mewakili perubahan. Dinamika sosial atau sosial dinamis yang mewakili perubahan sosial. Selanjutnya yaitu definisi sosiologi menurut Peterin Sorokin. Satu, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Contoh, hukum dengan ekonomi. Yang kedua, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Contoh, geografis atau gejala sosial dengan biologis atau gejala non-sosial. Menurut Rochek dan Warren, ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Menurut Emil Durkheim, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak dan berperasaan, contohnya kebiasaan, norma-norma hukum. Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Menurut Suarjono Soekanto, ilmu sosial yang murni, abstrak, berusaha mencari pengertian umum, rasional, serta empiris. Selanjutnya yaitu sosiologi dapat dirumuskan sebagai satu, ilmu yang mempelajari struktur sosial. Dua, ilmu yang mempelajari proses sosial atau pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan sosial. Struktur sosiologi adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Selanjutnya itu proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, seperti antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan politik, atau segi politik dengan segi ekonomi. Selanjutnya itu perubahan sosial adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa bersifat positif atau negatif, baik yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri ataupun yang dikehendakinya. Dan dampak dari perubahan itu bisa luas, bisa juga kecil jangkauannya. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Selanjutnya yaitu proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama,
seperti antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan politik, atau segi politik dengan segi ekonomi. Perubahan sosial adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa bersifat positif atau negatif, yang baik dikehendaki oleh manusia itu sendiri ataupun yang tidak dikehendakinya. Dan dampak dari perubahan itu bisa luas, bisa juga kecil jangkauannya. Sifat hakikat sosiologi tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Selanjutnya yaitu objek sosiologi. Masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi. Satu, individu. Yang kedua, masyarakat. Dan ketiga, hubungan individu dan masyarakat. Individu atau pribadi, subjek. Satu, individu pribadi. Subjek yang melakukan sesuatu, memberi arti, mempunyai kebebasan, mampu menilai tindakan dan hasilnya sendiri. Subjek yang bertindak sebagai aktor atau robot lawang. Yang kedua, masyarakat. Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan atau selo-soe margen. Setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, atau Replinton. Selanjutnya itu pendorong hidup bermasyarakat. Satu, hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Dua, hasrat untuk membela diri. Tiga, hasrat untuk mengadakan keturunan. Dua, hasrat kuat dalam diri kemanusiaan. Satu, keinginan atau hasrat untuk bersama dengan manusia yang lain. Aspek-aspek sosial. Dua, keinginan atau hasrat untuk menyatu dengan lingkungan alam. Manusia harus beradaptasi dengan menggunakan akal, perasaan, serta kehendaki atau sistem adaptif. Masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan atau Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Filsuf Romawi. Basis masyarakat adalah moral atau Aristoteles 184 sampai 322 sebelum Masehi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Perilaku menyimpang adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara sikap antisosial adalah pola perilaku yang mengabaikan hak-hak orang lain dan tidak memiliki empati terhadap perasaan orang lain. Seringkali melibatkan pelanggaran norma sosial seperti agresi dan penipuan. Selanjutnya, proses pembentukan perilaku menyimpang. Satu, faktor biologis, genetik. Kondisi genetik tertentu dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan perilaku menyimpang. Kondisi medis atau perkembangan otak, gangguan pada otak atau kondisi medis tertentu juga dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang, seperti yang dilihat pada gangguan perkembangan otak. Yang kedua, faktor sosiologis, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Seseorang yang tidak mendapatkan proses sosialisasi yang baik dan keluarga, pendidikan, atau lingkungan sosial yang mengembangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Lingkungan sosial, kondisi lingkungan seperti kemiskinan, diskriminasi, pergaulan dengan kelompok menyimpang, atau kurangnya fasilitas sosial juga dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan. Tiga, faktor psikologis, gangguan kepribadian. Seseorang dengan kepribadian yang
retak atau mengalami gangguan emosi tertentu lebih rentan melakukan tindakan menyimpang. Trauma dan stres berlebihan. Pengalaman traumatis yang berlebih dapat memicu perilaku menyimpang sebagai cara seseorang mengatasi masalah tersebut. Krisis identitas, ketidakmampuan membentuk identitas yang kuat yang menyebabkan seseorang mencari jati diri melalui perilaku menyimpang. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Terdapat 4 bentuk perilaku menyimpang, yaitu A. Penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. B. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas memperlihatkan perilaku penyimpangan dan secara umum dikenal sebagai orang yang menyimpang karena sering atau acap kali melakukan tindakan yang meresahkan orang lain. C. Penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang telah mapan dan nyata-nyata menolak norma-norma tersebut. D. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara kolektif dengan cara melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Berikut ciri-ciri perilaku menyimpang. 1. Melanggar norma sosial dan hukum. Perilaku menyimpang adalah tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun hukum. 2. Bersifat relatif dan mutlak. Penilaian suatu perilaku sebagai penyimpangan bersifat relatif, tergantung pada konteks waktu, tempat, dan kelompok masyarakat. 3. Bisa diterima atau ditolak. Suatu perilaku menyimpang tidak selalu dianggap buruk oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dan negatif merugikan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai norma. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat perilaku menyimpang. A. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan berkarya alternatif. B. Penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif yaitu penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk. Dalam penyimpangan negatif, tindakan yang dilakukan dicela oleh masyarakat dan pelakunya tidak dapat tolerir oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu tipe perilaku menyimpang menurut Robert M. Zelawan. Perilaku menyimpang dapat digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu 1. Tindakan kriminal atau kejahatan. Yang kedua, penyimpangan seksual. Yang ketiga, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Ciri-ciri sikap antisosial. A. Tidak peduli hak orang lain, melanggar hak dan perasaan orang lain, serta tidak menunjukkan rasa hormat. B. Kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau peduli dengan perasaan orang lain. C. Tidak memiliki rasa bersalah, tidak menyesal atas tindakan merugikan yang dilakukan. D. Berbohong dan manipulatif, sering menipu atau memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi. E. Perilaku agresif dan kasar,
menunjukkan agresi, mudah tersinggung, dan cenderung melakukan kekerasan. F. Mengabaikan aturan, sering melanggar hukum dan norma sosial, bahkan sering terlibat dalam masalah hukum. Selanjutnya kita masuk ke penanggulangan perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Untuk mengatasi perilaku menyimpang dan sikap antisosial, beberapa langkah perlu diambil baik dari individu, keluarga, maupun masyarakat. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain, pendidikan moral dan etika. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak dan remaja. Pemberian konseling psikologis individu yang menunjukkan perilaku menyimpang atau sikap antisosial perlu diberi bantuan melalui konseling psikologis. Peningkatan kesadaran sosial masyarakat perlu lebih peka terhadap perilaku menyimpang dan sikap antisosial di sekitar mereka. Kampanye kesadaran sosial yang melibatkan komunikasi dan organisasi sosial dapat membantu mencegah penyebaran perilaku menyimpang dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Iya, jadi di sini saya akan menyimpulkan materi yang pertama sampai materi kedua sampai hingga selesai. Kesimpulannya yaitu sosiologi dan antropologi adalah ilmu sosial yang saling melengkapi. Sosiologi fokus pada struktur dan interaksi sosial dalam masyarakat, sementara antropologi mempelajari manusia secara holistik dari segi budaya, biologis, dan keanekaragaman. Jadi keduanya memberikan pemahaman komprehensif tentang manusia, bagaimana mereka membentuk masyarakat dan bagaimana masyarakat membentuk mereka melalui studi tentang pola perilaku, sistem kepercayaan, dan perubahan sosial budaya. Perilaku menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersifat ringan maupun berat. Penyimpangan ini bisa disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, maupun sosiologis, sedangkan sikap antisosial merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang ditunjukkan dengan penolakan terhadap aturan sosial, kurangnya kepedulian terhadap orang lain, hingga munculnya perilaku merugikan lingkungan sekitar. Jadi itu tadi kesimpulan dari saya dan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.